Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B Indralaya yang beranggotakan saya Pratama Setiawan dengan NIM 0610 1282 1260 46 dan rekan Saya Aninda Putri dengan NIM 0610 1282 126042. Dan saya Adela Jaspira dengan NIM 0610 1282 1260 40. Adapun materi yang akan kami bahas pada kali ini adalah mengenai fotosintesis. Tujuannya adalah mahasiswa mampu menguasai pondasi saintifik pada materi fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pemanfaatan energi cahaya yang berasal dari energi matahari oleh klorofas tumbuhan untuk mengubah menjadi energi kimia yang disimpan dalam bentuk gula dan molekul organik lainnya. Tanaman sebagai organisme autotrof membuat molekul organik sendiri dari bahan mentah anorganik yang diperoleh dari lingkungannya. Daun adalah tempat utama terjadinya fotosintesis. Energi yang digunakan untuk fotosintesis berasal dari cahaya matahari yang diserap oleh klorofas di dalam daun. Bahan yang digunakan untuk fotosintesis adalah air dan karbon dioksida. Air atau H2O sebagai bahan dasar dalam tanah menyebar dari akar melalui silem. Karbon dioksida atau CO2 sebagai bahan di udara masuk melalui stomata. Produk yang dihasilkan dari fotosintesis adalah glukosa atau C6H12O6. Fotosintesis adalah suatu proses di mana organisme yang memiliki kloroplas mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia, melibatkan dua lintasan metabolik, yaitu reaksi terang yang mengubah energi matahari menjadi energi seluler dan reaksi gelap pada siklus Calvin, yaitu reduksi CO2 menjadi CH2O. Reaksi terang terjadi pada membran tilakoid, adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH. Reaksi terang melibatkan dua fotosistem yang saling bekerja sama, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 berisi pusat reaksi P700, yang berarti bahwa fotosistem ini optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 berisi pusat reaksi P680 dan optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 600 nanometer. Tahapan dari reaksi terang adalah fotosistem 1 menangkap foton. Hal itu mengakibatkan elektron di dalamnya tereksitasi. Kemudian terbentuk ion H+, elektron, dan O2. Kemudian O2 akan dilepaskan ke udara. Elektron hasil pemecahan molekul air masuk dalam fotosistem 2, lalu diterima oleh akseptor elektron. Elektron diangkut menuju kompleks sitokrom sehingga terjadi peningkatan energi. Energi tersebut digunakan untuk mengubah ADP menjadi ATP. Elektron dari sitokrom diangkut menuju fotosistem 1, lalu ke akseptor elektron berikutnya. Elektron akan diterima oleh senyawa NADP. Hal ini mengakibatkan terikatnya ion H+ hasil fotolisis air oleh NADP. Pengangkutan elektron inilah yang disebut transport elektron non-siklik. Elektron dari fotosistem 1 akan diangkut menuju akseptor elektron menuju kompleks sitokrom lalu kembali lagi ke fotosistem 1. Proses ini berlaku jika kebutuhan ATP kurang mencukupi. Siklus Calvin menggunakan ATP dan NADPH untuk mengkonversi CO2 menjadi gula. Siklus Calvin terjadi di stroma. Nah, siklus Calvin memiliki 3 tahap, yaitu fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi akseptor CO2. Tahap pertama, asimilasi CO2 menjadi biomolekul, adalah reaksi fiksasi karbon kondensasi CO2 dengan penerima 5 karbon. Ribulosa 1,5 bisulfat
untuk membentuk 2 molekul 3 fosfogliserat. Pada tahap kedua, 3 fosfogliserat direduksi menjadi triosa fosfat. Secara keseluruhan, 3 molekul CO2 difiksasi ke 3 molekul ribulosa 1,5-bifosfat untuk membentuk 6 molekul gliseraldehida 3 fosfat 18 karbon dalam kesetimbangan dengan dihidroksiaseton fosfat. Pada tahap ketiga, 5 dari 6 molekul triosa fosfat, yaitu 15 karbon, digunakan untuk meregenerasi 3 molekul ribulosa 1,5-bifosfat 15 karbon bahan awal. Molekul ke-6 triosa fosfat, produk bersih fotosintesis, dapat digunakan untuk membuat heksosa untuk bahan bakar, sukrosa untuk transportasi ke jaringan non-fotosintetik, atau pati untuk penyimpanan. Jadi, proses keseluruhan adalah siklus dengan konversi berkelanjutan dari CO2 menjadi triosa fosfat dan heksosa. Fruktosa 6-fosfat adalah perantara kunci dalam tahap 3 asimilasi CO2 mengarah pada regenerasi ribulosa 1,5-bifosfat atau sintesis pati. Jalur dari heksosa fosfat ke pentosa bifosfat melibatkan banyak reaksi yang sama yang digunakan dalam sel hewan untuk konversi pentosa fosfat menjadi heksosa fosfat selama fase non-oksidatif dari jalur pentosa fosfat. Dalam asimilasi CO2, fotosintesis pada dasarnya rangkaian reaksi yang sama bereaksi dengan arah lain, mengubah heksosa fosfat menjadi pentosa fosfat. Siklus pentosa fosfat reduktif ini menggunakan enzim yang sama dengan jalur oksidatif dan beberapa enzim lagi yang membuat siklus reduktif tidak dapat diubah. Adapun kesimpulan dalam pembahasan kali ini yaitu yang pertama, fotosintesis adalah pemanfaatan energi cahaya untuk diubah menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam bentuk gula dan molekul organik lainnya. Yang kedua, fotosintesis melibatkan dua lintasan metabolik, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap pada siklus Kelvin. Ketiga, reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat dan reduksi NADPH2 yang melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Yang keempat, yaitu siklus Kelvin menggunakan ATP dan NADPH untuk mengkonversi CO2 dan memiliki 3 tahap, yaitu fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi akseptor CO2.